gelap ini. Kacamatamu, Mas. Oh iya. Sorry. Lupa. Halo kawan-kawan. Selamat datang di podcast Izin Melintas Pak Bos. Podcast yang mengajak Anda menjelajahi berbagai sudut menarik di Pulau Sebatik. Awak Mars. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas uniknya Pulau Sebatik sebagai garis batas antara Indonesia dan Malaysia. Kali ini kita akan bahas terkait ekonomi. Nah, kali ini dalam pembahasan aspek yang tak kalah penting menarik, yaitu kondisi ekonomi di perbatasan Pulau Sebatik. Ada pertanyaan bagaimana masyarakat bertahan hidup dan apa saja sih tantangan dan peluang masyarakat Sebatik untuk mempertahankan terkait ekonomi di Pulau Sebatik. Jom kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa follow IG Maris Mardin dan follow IG akun One Field House Project gitu. Kalau kita membahas tentang terkait ekonomi di Pulau Sebatik yang berada di dua negara antara Indonesia dan Malaysia, bisa dibilang kita yang tinggal di pulau perbatasan itu tercukupi hidupnya. Tapi yang kali ini awak nak bahas bagaimana bahan-bahan pokok di Sebatik itu terpenuhi. Ya tentu saja kita menggunakan produk Malaysia dengan harga yang murah dibandingkan dengan produk kita sendiri. Jadi kawan-kawan, saya mendapatkan pertanyaan dari Mas Yuda, bagaimana kualitas produk yang dibandingkan oleh produk lokal dan produk impor, dan bagaimana masyarakat membandingkan kualitas kedua produk tersebut. Jadi jelas ya, produk Indonesia dan Malaysia masih bagus produk Indonesia, yang dibedakan dengan kemasan atau kualitasnya. Tapi bagi masyarakat Sebatik ada beberapa faktor yang bisa dipengaruhi seperti harganya. Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat masih menggunakan produk impor atau produk Malaysia. Pertama itu ada merek dan branding. Produk-produk impor seringkali dikaitkan dengan merek-merek yang besar yang telah terbangun reputasi yang kuat di daerah atau khususnya Malaysia. Hal ini membuat konsumen cenderung percaya dan produk tersebut memiliki kualitas yang lebih terjamin. Yang kedua itu ada harga. Ya, kita tahulah bagaimana masyarakat Indonesia. Jadi harga produk impor yang seringkali lebih rendah di Pulau Sebatik membuat konsumen berasumsi bahwa kualitas produk tersebut juga lebih terjangkau. Jadi tidak dimungkiri harga lebih murah itu yang tertarik. Ketiga itu ada ketersediaan. Terkadang produk tersebut sulit ditemukan di pasar lokal, sehingga konsumen beralih ke produk impor. Ya, karena cepat kita dapatkan, ada terus. Nah, namun perlu kita ingatkan bahwa kualitas produk tidak selalu ditentukan oleh asal negara. Banyak produk lokal yang memiliki kualitas yang setara, bahkan baik dibandingkan produk impor. Jadi bagaimana masyarakat membandingkan kualitas produk? Masyarakat Sebatik seperti masyarakat pada umumnya biasanya membandingkan kualitas produk. Ya, kita sering kali membandingkan produk B dan produk A gitu. Biasanya kita membandingkan. Nah, yang pertama ada tampilan atau desain. Jadi masyarakat Sebatik juga membandingkan desain, kemasan, dan bahan yang digunakan menjadi pertimbangan awal. Yang kedua, ketahanan. Jadi seberapa tahan lama produk tersebut digunakan. Kita juga memiliki pertimbangan untuk melihat jangka panjang dari suatu produk tersebut. Yang ketiga itu ada fungsi. Apakah produk tersebut berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat ada memang perbandingan harga dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi yang mana produk A menawarkan seharga ini dan produk B menawarkan harga segini. Jadi pasti ada perbandingan di antara dua tersebut. Jadi di Sebatik itu sangat jauh bedanya antara produk A dan produk B. Ya misalnya kayak produk Malaysia lebih murah dan Indonesia lebih mahal gitu. Jadi kawan-kawan, di Pulau Sebatik itu terpenuhi bahan-bahan pokoknya. Hanya saja masyarakat menggunakan produk Indonesia dan Malaysia. Dan hasil bumi juga itu larinya ke Malaysia. Dengan harga jual lebih untung ke Malaysia, namun hasil produknya Malaysia larinya ke Indonesia. Ya, contohnya kelapa sawit, hasil panen warga Sebatik larinya ke Malaysia, dan hasil yang diolah dari Malaysia itu larinya ke Indonesia. Ya, begitulah. Banyak hasil panen yang ke Malaysia karena kenapa petani lebih untung dibandingkan ke Indonesia itu sendiri. Ya, kita tahu bagaimana untungnya karena lebih dekat penjualannya. Jadi makanya para petani menjual ke Malaysia.
dan dapat lebih untung. Nah, jadi pasti di pikiran kawan-kawan kenapa tidak menggunakan produk Indonesia saja. Dan sebenarnya sih ada beberapa faktor yang membuat masyarakat masih menggunakan produk Malaysia. Karena jika sepenuhnya masyarakat sebatik itu menggunakan produk Indonesia saja, bisa saja masyarakat yang umumnya mata pencariannya menjual produk Malaysia bakal hilang. Jadi legal dan tidak legalnya itu sudah jadi rahasia umum di masyarakat sebatik. Dan kebanyakan warga sebatik itu bekerja di Malaysia. Ya, warga Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bagaimana kadang-kadang mereka juga mengirimkan barang dari Malaysia ke Indonesia. Otomatis barang yang dikirimkan itu adalah barang Malaysia. Teman-teman, itulah siklus di Pulau Sebatik yang bagaimana kita sudah membiasakan bahwa barang Malaysia dan barang Indonesia, yaitu sudah rahasia umum kita, dan itu pun sudah dari lama, puluhan tahun yang lalu. Selain itu kawan-kawan, ada yang lebih unik nih di Pulau Sebatik. Masyarakat Sebatik memiliki 2 mata uang, yaitu memakai mata uang Indonesia, rupiah, dan mata uang Malaysia atau ringgit. Jadi kawan-kawan, kadang kita membayar dengan uang rupiah, kembalinya dengan uang ringgit. Ya, begitu juga sebaliknya. Aneh ya sih didengar, tapi bagi masyarakat sebatik itu sudah biasa. Kebiasaan masyarakat sebatik itu kita misal membayar menggunakan rupiah, tapi kembalinya uang ringgit. Nah, itu sudah tidak ada yang kayak menolak gitu. Jadi sudah kebiasaan masyarakat. Sebentar. Iklan dulu yo. Halo kawan-kawan, kita telah kedatangan sepatu Ortus. Jadi kita bakal nge-review sedikit tentang sepatu Ortus ini. Jadi sepatu ini adalah sepatu Ortus futsal. Jadi dia itu jago salah. Jadi yang ke generasi ke-7. Nah, jadi ini cocok buat pemain futsal ya guys ya. Jadi kita lihat warnanya agak ya masuklah dibuat kaki-kaki pemain futsal, tapi kalau menurut aku nih oke lah. Terus tapaknya nih tahan lama, tapi tidak boleh dipakai di tehel gitu, jadi nggak bagus. Dia semi rumput guys, soccer gitu. Nah terus ini kulitnya ini agak tebal tapi nyaman buat lembut di kaki. Rating buat sepatu ini 8/10. Jadi kalau kalian mau beli jangan lupa klik di keranjang kuning di bawah ini. Lanjut Kapo. Oke gas. Kondisi ekonomi di Pulau Sebatik sangatlah dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Interaksi dengan Malaysia memberikan dampak yang signifikan terhadap pola konsumsi dan mata pencarian masyarakat dan meningkatkan kondisi ekonomi di Pulau Sebatik. Perlu adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, mengembangkan produk lokal, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Izin Melintas Pak Bos, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Izin melintas Pak Bos.